Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Indah Triotami dengan NIM akhir 043 dan rekan saya Muhammad Ridwan dengan NIM akhir 019. Saya Destia Eka Fitriana dengan NIM akhir 042. Saya Syarifah Wismita-Bila dengan NIM akhir 34. Saya Rana Prameswari dengan NIM akhir 027. Saya Nenita Arisaro dengan NIM akhir 031. Saya Afrilio Akbari dengan NIM akhir 035. Akan mempresentasikan mengenai materi agama Islam 2, yaitu penyehatan lingkungan dan personal hygiene dalam pandangan Islam. Dan materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyehatan lingkungan dan personal hygiene dalam pandangan Islam. Sebelum berangkat ke isi materi, di sini saya akan menyampaikan daftar isi yang telah kelompok kami susun sebelumnya. Bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 pembahasan, bab 4 penutup. Selanjutnya ada di bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Kebersihan adalah aspek penting dalam kehidupan, namun sering dianggap sepele meskipun erat kaitannya dengan kesehatan. Agama Islam memberikan perhatian besar pada kebersihan, termasuk kebersihan fisik dan rohani, terutama saat melaksanakan ibadah. Islam sebagai pedoman hidup mengajarkan manusia untuk menjaga lingkungan dan menjauhkan diri dari perilaku merusak alam. Ajaran Islam juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan diri, sebagaimana tercermin dalam Al-Quran dan hadis. Melalui pendidikan Islam, manusia diajarkan untuk memahami dan mengamalkan ajaran tentang kebersihan yang berkontribusi pada peningkatan kesehatan dan kesadaran masyarakat. Beberapa caranya yaitu dengan menjaga kesehatan lingkungan dan personal hygiene. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana pandangan Islam terhadap penyehatan lingkungan dan personal hygiene. Yang kedua, bagaimana ajaran Islam mempengaruhi penyehatan lingkungan dan perilaku personal hygiene. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat dalam perspektif Islam. Dan yang keempat, bagaimana pemahaman dan praktik-praktik Islam dalam penyehatan lingkungan dapat digabungkan dengan upaya-upaya modern dalam menjaga kesehatan masyarakat. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan yang pertama memahami bagaimana pandangan Islam terkait dengan penyehatan lingkungan dan personal hygiene. Yang kedua, memahami bagaimana ajaran Islam mempengaruhi penyehatan lingkungan dan perilaku personal hygiene. Yang ketiga, memahami bagaimana kebersihan lingkungan seperti kebersihan air dan sanitasi mempengaruhi kesehatan masyarakat dalam pandangan Islam. Dan yang keempat, memahami bagaimana pemahaman dan praktik-praktik Islam dalam penyehatan lingkungan seperti menjaga sumber air bersih dan sanitasi yang baik dapat digabungkan dengan upaya-upaya modern dalam menjaga kesehatan masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu pengertian penyehatan lingkungan. Penyehatan lingkungan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan agar dapat mendukung kesehatan manusia dan ekosistem. Penyehatan lingkungan meliputi berbagai aspek seperti penyediaan air bersih, pengelolaan limbah dan sampah, pengendalian penyakit, pengendalian polusi udara dan air, serta pengelolaan lingkungan permukiman. Tujuan dari penyehatan lingkungan adalah untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan aman bagi manusia dan ekosistem. Penyehatan lingkungan juga dapat membantu mencegah penyebaran penyakit dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Dikutip dari Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia 2019. Selanjutnya yaitu manfaat dari penyehatan lingkungan. Manfaat menjaga kebersihan lingkungan sangatlah penting bagi kita semua, seperti terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang tidak sehat, lingkungan menjadi lebih sejuk, tidak ada polusi udara, air menjadi lebih bersih dan aman untuk diminum, dan lebih tenang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Selain manfaat dari sisi kesehatan, ada juga manfaat dari sisi agama, di mana kebersihan adalah sebagian dari iman, sehingga apabila kita menjaga kesehatan lingkungan, maka kita akan mendapatkan pahala. Menurut hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai kebersihan, keindahan, dan kesucian, sehingga jika manusia melakukan apa yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan mendapatkan nilai di sisinya berupa pahala. Selanjutnya adalah personal hygiene. Apa itu personal hygiene? Personal hygiene atau kebersihan diri adalah upaya seseorang dalam memelihara kebersihan dan kesehatan dirinya untuk memperoleh kesejahteraan fisik dan psikologis. Personal hygiene sangat penting untuk membantu seseorang agar mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan juga kesehatan individu. Seseorang dikatakan memiliki kebersihan diri
baik apabila dapat menjaga kebersihan tubuhnya yang meliputi kebersihan kulit, gigi, dan mulut, rambut, mata, hidung, telinga, kaki, kuku, genitalia, serta kerapian pakaiannya. Menurut Islam, memelihara kesehatan merupakan satu ibadah yang dituntut oleh agama dan memastikan persekitaran yang bersih bagi mengelakkan pendedahan penularan COVID-19. Manfaat penyehatan lingkungan. Personal hygiene memiliki banyak manfaat. Di antaranya adalah meningkatkan kesehatan dan mencegah berbagai macam penyakit, memelihara kebersihan diri, meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental, serta melindungi masyarakat dari pengaruh lingkungan yang bisa mengganggu kesehatan personal hygiene. Personal hygiene juga dapat mempertahankan perawatan diri, baik secara sendiri maupun dengan bantuan, serta dapat melatih hidup bersih dan sehat dengan baik. Selanjutnya adalah bab 3, yaitu pembahasan. Pada bab 3 ini akan menjelaskan tentang penyehatan lingkungan dan personal hygiene menurut pandangan Islam. Yang pertama adalah penyehatan lingkungan menurut pandangan Islam. Islam mengajarkan prinsip-prinsip kesehatan, kebersihan, dan kesucian lahir serta batin. Antara kesehatan jasmani dengan kesehatan rohani merupakan kesatuan sistem yang terpadu. Sebab kesehatan jasmani dan rohani menjadi syarat bagi tercapainya suatu kehidupan yang sejahtera di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Sistem kesehatan dalam Islam tercermin dalam ajaran syariat yang mewajibkan perbuatan membersihkan diri dari kotoran atau najis, dari hadas, dan dari kotoran hati. Semua itu berada dalam satu paket ibadah seperti wudhu, mandi, sholat, dan lain sebagainya. Kebersihan merupakan syarat bagi terwujudnya kesehatan dan sehat. Sehat adalah salah satu faktor yang dapat memberikan kebahagiaan. Manfaat menjaga kebersihan lingkungan antara lain terhindar dari penyakit. Lingkungan menjadi lebih sejuk, bebas dari polusi udara, meningkatkan kesehatan, meningkatkan kenyamanan dalam lingkungan, dan meningkatkan kepercayaan diri seseorang. Yang kedua adalah personal hygiene menurut pandangan Islam. Personal hygiene atau kebersihan diri merupakan tindakan merawat diri sendiri termasuk dalam memelihara kebersihan bagian tubuh seperti rambut, mata, hidung, mulut, gigi, dan kulit. Personal hygiene merupakan upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk menjaga dan merawat kebersihan dirinya agar kenyamanan individu terjaga. Kebersihan sendiri yaitu keadaan bebas dari kotoran termasuk debu, sampah, bau. Dalam Islam sendiri, setiap muslim dituntut untuk menjaga kebersihan dan kesehatan pada dirinya. Kebersihan sangat erat hubungannya dengan kesehatan. Karenanya, dengan kebersihan dan kesehatan dapat terwujud individu dan masyarakat yang sehat jasmani, rohani, dan sosial, sehingga mampu menjadi umat pilihan dan khalifah Allah untuk memakmurkan bumi. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai ajaran Islam yang memengaruhi penyehatan lingkungan. Nah, kebersihan dan juga kesehatan lingkungan merupakan upaya menciptakan atau mewujudkan suatu lingkungan yang bersih dan sehat serta berlandaskan pada etika lingkungan sehingga dapat mendukung kehidupan manusia. Menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan merupakan cara yang lebih efektif dalam mencegah timbulnya berbagai penyakit daripada mencegah atau memberantas suatu penyakit yang telah berkembang menjadi wabah. Agama Islam sungguh-sungguh menekankan untuk tidak mengotori air karena air merupakan salah satu sumber kebutuhan pokok manusia. Oleh karena itu, agama Islam melarang membuang kotoran, najis, dan kencing ke dalam air yang biasa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari oleh orang banyak. Salah satu hadis yang menjelaskan untuk agama Islam mendukung dalam penyehatan lingkungan serta menjaga kebersihan. Salah satunya yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la bunaya la yabulanna ahadukum fima idani alladzi la yajri thumma yaghtasilu fihi wali muslim la yaghtasil ahadukum fima idaim wa huwa junub. Artinya, janganlah kalian kencing pada tempat air yang tenang, yang tidak mengalir, kemudian mandi di dalamnya. Dalam hal ini, hadis ini sangat mendukung bagaimana agama Islam
melarang bagi orang-orang muslim untuk membuang kotoran serta kencing ke dalam air. Next. Selanjutnya, ajaran Islam yang mempengaruhi perilaku personal hygiene. Personal hygiene dalam agama Islam sudah sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dengan melakukan toharoh seperti mandi besar, wudhu, istinja, dan lain-lain. Allah juga menyerukan kepada orang yang beriman untuk selalu menjaga kebersihan dan kesucian diri mereka, karena hal tersebut terlihat dari banyaknya ayat dalam Al-Quran serta hadis yang terkait dengan hal tersebut. Sebagiannya diantaranya tentang orang yang mau bertaubat dan menjaga kebersihannya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Selanjutnya untuk perintah mencuci tangan, hadis kebersihan diri saat hendak sholat, hadis menjaga kebersihan tubuh, dan juga hadis kebersihan mulut. Salah satu hadis yang mungkin sudah banyak dijelaskan, contohnya yaitu at-tahuru syatrul iman, di mana artinya adalah bersuci sebagian dari iman, karena umat Islam akan melakukan ibadah seperti sholat dan juga mengaji, itu harus bersuci terlebih dahulu, karena itu merupakan sebuah kewajiban bagi umat muslim untuk menjaga kebersihan diri. Selanjutnya yaitu manfaat penyihatan lingkungan dan personal hygiene dalam kesehatan masyarakat. Hygiene dan sanitasi lingkungan sangat penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Beberapa manfaat penyihatan lingkungan dan personal hygiene dalam kesehatan masyarakat antara lain: 1. Mencegah penyakit menular seperti diare, tifoid. 2. Mencegah kecelakaan. 3. Mencegah timbulnya bau tidak sedap. 4. Melindungi setiap individu dari faktor lingkungan yang dapat merusak kesehatan fisik dan mental. 5. Memperbaiki, mempertahankan, serta mengembalikan kesehatan pada manusia. Sanitasi memiliki beberapa tujuan, yaitu memperbaiki, mempertahankan, serta mengembalikan kesehatan pada manusia. Next. Selanjutnya yaitu pemahaman dan praktek-praktek Islam dalam hal penyihatan lingkungan dan personal hygiene dapat digabungkan dengan upaya-upaya modern dalam menjaga kesehatan masyarakat. Berikut adalah praktek-praktek Islam dalam penyihatan lingkungan dan perilaku personal hygiene yang dapat digabungkan dengan upaya-upaya modern dalam menjaga kesehatan masyarakat. A. Menjaga kebersihan lingkungan seperti membersihkan rumah, jalan, dan tempat umum. B. Menjaga kebersihan diri seperti mandi, mencuci tangan, dan menjaga kebersihan gigi. C. Menjaga keseimbangan ekosistem dengan cara mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya dan memperbanyak tanaman hijau. Dengan menggabungkan praktek-praktek Islam tersebut dalam upaya modern dalam menjaga kesehatan masyarakat, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan terjaga kesehatannya. Yang terakhir yaitu bab 4, penutup. Next. Kesimpulan dari kelompok kami yang bisa diambil setelah presentasi beberapa materi ke belakang yaitu Islam sangat mementingkan kebersihan dan kesehatan. Konsep penyelamatan dan konservasi lingkungan menyatu dengan konsep keesaan Tuhan, syariah, dan akhlak. Setiap tindakan manusia harus dilandasi keyakinan tentang keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mutlak. Islam sangat mendorong pemeluknya untuk hidup bersih dan sehat, baik dalam aspek personal hygiene maupun penyihatan lingkungan. Hygiene dan sanitasi lingkungan, personal hygiene, dan sanitasi makanan memiliki manfaat yang sangat penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Beberapa manfaat tersebut antara lain mencegah penyakit menular, mencegah kecelakaan, mencegah timbulnya bau tidak sedap, melindungi setiap individu dari faktor lingkungan yang dapat merusak kesehatan fisik dan mental, serta memperbaiki, mempertahankan, dan mengembalikan kesehatan pada manusia. Selanjutnya, yang terakhir yaitu saran. Saran ini diberikan oleh kelompok kami untuk penyihatan lingkungan dan personal hygiene ke depannya, yaitu pentingnya pendidikan agama dan budaya dalam mengedukasi individu tentang pentingnya kebersihan dan penyihatan lingkungan. Hal ini dapat mencakup program-program pendidikan yang mempromosikan praktik kebersihan fisik dan spiritual.
pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, serta tindakan personal hygiene yang baik. Selain itu, kolaborasi antara pemimpin agama, komunitas, dan pemerintah dapat membantu mendorong tindakan yang lebih besar dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Dengan demikian, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih sehat, lebih bersih, dan lebih sadar akan tanggung jawab mereka terhadap alam semesta. Terima kasih, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2. Terima kasih sebelumnya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.